Baik Bapak dan Ibu, saat ini saya akan menerangkan tentang material scaffolding. Yang pertama adalah pipa scaffolding. Ini adalah pipa scaffolding, di mana pipa scaffolding ini biasanya digunakan untuk tubular scaffolding atau kombinasi antara tubular dengan modular atau kombinasi antara tubular dengan frame. Nah, pipa scaffolding ini biasanya berdiameter pada umumnya adalah 48,3. Ini diameter luarnya 48,3. Kemudian dengan ketebalan yang beragam, mulai dari yang 2,3 atau maksimal yang 4 mili. Kemudian yang terpenting adalah si pipa scaffolding ini harus tertera marking. Ya, di sini ada marking, di mana marking ini menerangkan tentang yang pertama, di sini ada standarnya, ada JIS atau AS atau BS, silakan manapun yang bisa digunakan. Kemudian ada kode standar. Setelah itu ada pabrikan, ya, ada manufakturnya, ada perusahaannya. Kemudian yang terakhir ada ketebalan, ya, 2.3 atau 4.0 itu adalah ketebalan. Kemudian pertanyaannya adalah ketika kita menggunakan pipa air, karena sering saya lihat di lapangan itu pada saat kita melakukan pekerjaan pemasangan scaffolding, yang digunakan itu justru bukan pipa scaffolding, ya, atau tidak ada marking. Boleh atau tidaknya, bisa atau tidaknya, itu tergantung pengujian. Artinya bukan tidak boleh, bukan tidak bisa. Boleh digunakan asal sudah pernah dilakukan pengujian. Artinya di situ ada standar AS ataupun BS ataupun JIS, di mana dalam standar tersebut pipa scaffolding minimal itu tensilnya adalah 262 MPa. Jadi ketika pada saat diujikan, kemudian hasilnya adalah minimal 262 MPa, maka itu bisa dikatakan sebagai pipa scaffolding, ya, yang sudah distandar. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke coupler atau klem, di mana yang pertama ada yang namanya right angle coupler atau klem mati atau fixed coupler atau double coupler. Nah, kita familiar seperti itu. Kemudian coupler ini atau double coupler ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara posisi pipa yang vertikal dengan posisi pipa yang horizontal. Biasanya disambungkan antara ledger ketemu dengan standar atau transform ketemu dengan standar. Kemudian kekuatan dari pipa atau kekuatan dari double coupler ini sesuai dengan AS standar itu adalah 6,3 kN, yaitu SWL-nya 6,3 kN, kurang lebih 630 kg. Nah, yang terpenting pada saat pipa ini digunakan, ya, posisi pemasangan, ya, bagian sepatu, kalau saya bilang ini bagian sepatu, ya, pada pipa ledger atau transom itu posisi seperti ini, bagian sepatunya di bawah. Jadi yang menopang pipa ledger ataupun transom adalah bagian sepatunya ini. Jadi pada saat dipasang, misalkan di sini ada pipa standar seperti ini, pasang pipa standar, ini pipa standar seperti ini. Kemudian pipa ledger dan transomnya itu posisi terpasang seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, ya, posisi terpasang seperti ini. Itu. Jadi yang menopang pipa adalah di bagian sepatunya ini. Kemudian jangan lupa dikencangkan dengan menggunakan kunci ratchet. Kemudian untuk standar lain, artinya ketika kita menemukan yang standar JIS, ini standar JIS, biasanya standar JIS itu adalah setengah dari kekuatan si standar BS. Jadi manapun yang mau Bapak Ibu gunakan di lapangan, mau JIS mau BS, kita harus memahami dulu kapasitas dari klem yang akan kita gunakan. Oke, jadi ini adalah klem fix, jadi tidak bisa berputar. Ini sama-sama klem fix, namun berbeda standar. Yang tangan kiri saya ini standar BS, standar tangan kanan saya ini adalah standar JIS. Itulah
penjelasan tentang double coupler atau fixed coupler atau klem mati. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita membahas tentang klem hidup atau swivel coupler atau klem putar, ya biasa kita manggil seperti itu. Ini seperti ini. Kapasitas dari swivel coupler ini adalah 5,3 kN atau kurang lebih 530 kg, dan fungsinya adalah untuk pengikat bracing biasanya, atau item-item scaffolding yang dimana dia bisa memutar 180 derajat seperti ini. Kemudian posisi pemasangan sama seperti fixed coupler, posisi sepatu kalau kita bicara penopangnya ada di bawah. Ini penopang di bawah seperti ini. Selanjutnya ada join pin, ya, biasa disebut penyambung pipa. Itu join pin ini ada dua bagian atau ada dua item. Yang pertama ada slip coupler, ada inner join atau ada outer join atau inner join. Jadi ada dua. Yang pertama adalah ini slip coupler atau biasa disebut outer join seperti ini, dimana kapasitas di slip coupler ini adalah 1,5 kN, dimana fungsinya sebagai penyambung pipa. Ini seperti penyambung pipa. Posisi pipa berada di dalam join. Posisi pipa berada di dalam join, sehingga pada saat kita mau menyambung pipa vertikal atau horizontal, pada saat outer join ini terpasang, maka penyambungan akan lebih kuat dan rapi. Kemudian di dalamnya ada plat, ada bagian-bagian plat, sehingga pada saat pipa pertama dipasang, kemudian pipa satunya lagi terpasang, itu tidak akan bertemu antara pipa ketemu dengan pipa. Kenapa? Di sini sudah ada yang namanya pembatas berbentuk plat. Kemudian yang kedua ada inner join. Ya, ini inner join. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang tadi yang outer join, posisi pipa berada di dalam pin atau berada di dalam klem. Kalau ini balik, posisi klem berada di dalam pipa. Jadi pada saat satu pipa kita masukkan, kemudian satu pipanya lagi kita masukkan seperti ini, semakin kita kencangkan penguncinya ini dengan menggunakan roket, pengunci ini kita kencangkan, maka yang terjadi adalah bagian dari plat yang ada dalam klem ini bisa merekah sehingga menjepit bagian-bagian pipa-pipa yang dipasang dengan menggunakan inner join. Selanjutnya ada putlock clamp, di mana putlock clamp ini fungsinya sebagai pengikat pipa putlock. Kemudian pipa putlock itu adalah pipa yang menopang lantai kerja. Kemudian si pipa tersebut diikat dengan ledger menggunakan clamp ini, ya, putlock clamp. Di mana putlock clamp ini ada kurang lebih 3 macam, ya. Ada yang hook, di sini ada hooknya, hook seperti ini. Ada juga yang half, dan ada juga yang penopang dari bawah. Jadi silakan pilih salah satu. Yang intinya adalah fungsi dari putlock clamp ini, ya, berfungsi sebagai pengikat pipa putlock. Selanjutnya ada plank, ya, yang fungsinya sebagai pelantar tenaga kerja atau lantai kerja. Kalau teman-teman di lapangan bilangnya itu adalah atiba, seperti ini. Jadi tidak harus atiba, Bapak Ibu menggunakan papan kayu itu tidak masalah. Yang penting ketebalannya sudah diatur di standar minimal adalah 3,2 cm. Ya, ini adalah lantai kerja atau plank, yang metal plank, yang fungsi utamanya adalah sebagai lantai kerja, dan bisa juga ini digunakan sebagai two-board seperti ini. Ya, jadi lantai kerja itu sendiri atau plank itu sendiri bermacam-macam, mulai ada yang dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau sampai 4 meter. Itu penjelasan tentang plank yang berfungsi sebagai lantai kerja. Kemudian selanjutnya tadi kita bicara tentang plank,
sekarang adalah pengikatnya atau plank clamp. Ini disebut sebagai plank clamp yang fungsi sebagai pengikat papan kerja atau pengikat plank, di mana ada beberapa jenis yang saya tampilkan di sini. Ada dua jenis, ini ada yang BS standar, ada juga yang G standar ya. Fungsinya sama-sama sebagai pengikat klem. Kalau misalkan Pak tidak ada plank clamp, boleh nggak pakai kawat? Boleh, yang minimal udah 3 mili sampai 4 mili. Nah, kalau yang pertama yang BS standar, pada saat kita memasang plank, ini plank kita pasang seperti ini ya, dimana celah tersebut maksimal 1 cm antara plank satu dengan plank yang lainnya. Kemudian bagian bawah pengikatnya terikat pada pipa footlock sehingga lebih terjaga kekuatannya ya, lebih teruji. Kemudian kerenggangannya pun maksimal 1 cm. Yang kedua, hampir sama seperti plank clamp yang pertama tadi, namun bedanya kalau yang tadi terikat pada footlock kemudian kita ikat atau si pekerjanya dari bawah mengikatnya. Kalau yang G standar ini kebalikannya, sama-sama terikat pada pipa footlock, namun si pekerjanya, scaffoldernya itu mengikat dari atas ya, mengunci dari atas. Kalau yang ini satunya lagi mengikat dari bawah ini ya, tapi fungsinya sama-sama sebagai plank clamp, pengikat papan kerja kita. Kemudian selanjutnya ada beam clamp atau beam coupler ya, beam clamp, beam coupler seperti ini. Fungsinya biasanya digunakan untuk membuat hanging scaffolding, bisa untuk membuat angkur, bisa atau untuk membuat tis ya. Ini jadi untuk yang lingkar ini fungsinya untuk memasukkan pipa, baik pipa vertikal ataupun horizontal. Kemudian yang satunya lagi di sini untuk terikat pada habim. Kemudian beam clamp ini pun ada dua jenis. Yang pertama ada yang fix dan ada yang swivel. Ada yang bisa berputar, ada juga yang fix seperti ini yang saya pegang. Ini namanya beam clamp. Kemudian di sini pun ada standarnya sesuai dengan AS, BS, IN74, BS 1139. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada base plate. Ini yang dimaksud sebagai base plate. Jadi base plate ini fungsinya adalah sebagai penopang pipa standar agar pipa standar itu lebih stabil, beban bisa stabil. Ya, ini base plate. Dimana base plate itu biasanya pada standarnya itu adalah panjang lebarnya di sini 15 kali 15, kemudian tinggi ini 50 mili minimal dengan diameter 16 mili. Diameter 16 mili dan terdapat ada 4 lubang. Fungsinya adalah untuk mengkoneksikan baik itu di paku atau apapun itu pada landasan sole plate atau di bawah base plate. Pertanyaan, boleh nggak saya tidak menggunakan base plate langsung pipa ketemu dengan struktur konkret ataupun tanah? Disarankan tidak diperbolehkan ya, atau tidak disarankan. Karena apa? Ketika si pipa standar itu langsung ketemu konkret atau langsung ketemu tanah, khawatirnya beban yang ditanggung oleh si pipa standar tersebut tidak akan merata, maka yang terjadi adalah kekuatan tidak akan maksimal. Maka dari itu ya disarankan pipa standar itu selalu berada di atas base plate.